Kembali lagi di Candu, cerita mantan pecandu. Dan kali ini selamat datang untuk King Abdi. Everybody. Mantap. Selamat apa ya? Selamat malam berarti ya? Selamat malam dong. Selamat malam. Yo, selamat malam. King Abdi. Selamat malam Mas Firza. Orang tuh samen risih gak sih celuk King Abdi gitu? Yo risih aslinya. Cuma kan yo apa Mas? Posisi ini kan lek liyane kan diceluk Lord itu kan karena diberi. Bener. Lord apa diberi? Lek aku kan gara-gara wong-wong. Dadi kabeh wong-wong komen di Twitter, di YouTube, di Instagram iku King Abdi ngono. Akhirnya ya tadi kalau jengking iki Abdi. kalau jengking. Master Chef juara ke piro ya? Berapa besar ya? Ya balik tadi nang 14 dari 10 orang, tinggal 10 balik nang 14 besar. Ya, tapi ya ditekakno maneh iku arek-arek iku. Oh, nek stand up tuh callback. Iya. Ya. Tapi naif lah kalau kita mengesampingkan fakta gitu ya. Nyadar nggak namamu lebih besar dari beberapa tingkat di atasmu? Sangat nyadar. Sangat nyadar sekali. Karena karakter mungkin ya, karakter Iya. keunikan yang dimiliki dan keoriginalan Abdi ini yang apa ya, diterima masyarakat luas sehingga ya nama Abdi ini meskipun udah eliminasi tadi juaranya di hati masyarakat. Siap. Biasanya ada yang kompetisi seperti itu. Tereliminasi malah trending Twitter. Iya loh, YouTube Iya. paling banyak ya. Untuk Loh, tidak ada sampai ini, tidak ada thumbnailnya Master Chef season 10 kalau ada wajah saya nggak trending, nggak mungkin. nggak mungkin ya. Trending Iya. terus. Emang ada 4 juta, 5 juta gitu. Nyeleneh mungkin. Keren toh? Keren. Masih gak menang loh. Biasanya ngono biasanya. Iya, iya. Biasanya karena kompetisi itu banyak ukuran penilaian terus jadi ya masyarakat yang berhak menilai gitu. Siap. Belum tentu juara sukses kok gitu. Juara tuh tidak menentukan kesuksesan. Apa meneh sih nggak juara, nah itu PR. King Abdi asli Malang ya? Asli Malang. Asli Kelahiran Malang. Kelahiran Malang dan sempat ngobrol-ngobrol nih sampai King Abdi, aku juga manggilnya beliau King Abdi. Sempat ya sesuai tema kita hari ini sempat candu nih. Candu. Cerita mantan pecandu. Tidak hafal. Sampeyan bagian apa tuh, yang alami atau yang chemical? Iki ya Daun. cerita ya. Iki ceritoe aku iki ya gak kapian wong. Semua orang pasti pernah mengalami hal ini ya. Dan ya awal mula makanya dari sini pun aku iki akhirnya mikir opo sih kok arek kok dilarang merokok segala macam. Karena arek cilik SD wis belajar ngerokok munggah. Pasti. Oh. Teko ngerokok, mari ngerokok nang Indomaret, macak tuku Greensen, macak mabuk-mabukan. Ya. Teko Greensen munggah didik, akhirnya lanjut tuku bir kalengan, mari bir kalengan wis akhirnya ro. Oh. Iku apa anggur merah segala macam, akhirnya munggah-munggah didik, akhirnya nang distro. Double L, Karnopen, Kamlet, ngono-ngono iku. Oh ya, cukup apa Sampai ya? nge-up lah. Iku. Cuma memang Pintu masuknya rokok. pintu masuk rokok. Rokok mulai kelas 4 SD rokok. Iya ya, aku setuju. Kenakalan tuh bertahap. Kalau kita terlalu menguasai kenakalan A misalnya, nek wis menguasai ini pasti naik. Dan mungkin aku setuju juga nek rokok tuh awal mungkin ya. Rokok awal karena ngerosok keren, Mas. Bener. Mari ngerokok ngene ketok koncone ngerokok pisan, waduh iki kok kurang keren ambil rokokku. Akhirnya macak ambek nyekel Greensen. Rokok Greensen, ngono Greensen pisan, wah iki kok wis Greensen arek iki. Aku relate lagi. Golek rada anu didik
bir kalengan, bir bintang. Ya, zero sih. Terus yo anjing. Munggah nyupot. Zaman nyupot itu aku sik 9.000, 12.000. 9.000. Tahun Nyupot, piro iku? waduh harus. Kelahiran berapa sih, Son? Aku kelahiran 92, Mas. Oh, 92 sih selamat dari iki ombak PT. Putau. Oh, Putau kan 9 bulan. Enggak ya? sampai Selamat aku. ya. Enggak sampai aku. Aku pokoknya sejauh dulu aku sampai terjerumus nang narkoba itu enggak sampai suntik. Enggak sampai suntik terus cuma dulu pas di Bali pernah nyoba sepisan tok sing disedot ambek irung lho, Mas. Oke. Iku gara-gara koncoku G iku duwe pacar. Oke. Koncoku G duwe pacar orang kulit hitam dan dia nawariku nang konco-koncoku. Soalnya aku meskipun kayak gini, aku kayak konco-konco sing ngono kayak konco sing lebih menyimpang ya. Iku malah tak dekati karena aku hampir jadi korban dulu. Oh, tipe sampean ini bukan tipe yang ngejudge ya? Bukan ngejudge, tapi aku lebih harus mendekat sama mereka biar aku tahu karena posisinya yang menurutku paling bahaya itu bukan yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, yang predatornya itu yang bahaya, Mas. Setuju. Lah aku pernah kontrol kuwi diremet-remet ambek koncoku dhewe duwe bojo lho, Mas. Oh ya? Iya. Jadi aku mabuk dibawa ke kose. Lah tak pikir karena istrinya juga temanku juga, kasirnya salah satu tempat roti terbesar sing ada di Bali. Itu wis se-Asia aku kerja di kono. Aku mabuk sama dia dibawa pulang. Tiba-tiba langsung tidur, bajuan dilepas itu tinggal celana aku tok. Pipi ini mari cukuran iku, Mas, nempel gini. Set nempel ngene aku risih san. Terus tangane mlebu ning sempaku iku wis langsung Pelecehan. tangi langsung tak sewikuti ndase mbek aku. Langsung sadar. Ya langsung sadar aku, langsung gak mabuk. Iku meh aku melakukan hal bodoh di mana aku ketok obeng di kono. Oh, Sempet kate tak suduk ambek obeng. Cuma aku mikir mana karena aku posisinya di kono. Ya gak mungkin. Ya masih menjaga. Aku mikirnya karena aku merantau dan aku meninggalkan ibuku, meninggalkan bapakku, aku gak mungkin. Akhirnya kontaknya sepeda motornya dia tak joko, sepeda motornya tak bawa, tak kayak kerja, mending aku langsung laporan. Dan itu langsung besok itu dihajar ambil kanca-kancaku. Soal kerjaan. Sak manajemen itu. Itu di mall. Kumpulan perantau. Kumpulan perantau, tapi dia asli orang situ. Lah aku kan perantauan teko Malang, teko Pasuruan. Karena wis iku soalnya menurutku ya kamu hiduplah dengan seperti itu nggak apa-apa, tapi ojo sampai kon mengganggu karena orang lain. Menurutku top atau bottom itu lebih aman. Ya. Jadi mereka lebih kelihatan dan jelas ya. Ya kan umum ae ngono. Kon gigi ae aku nggak peduli soal itu ngono. Cuma predatornya itu ya bahaya karena predator iki dia nggak berselera sama orang top atau orang bottom. Jadi dia itu lebih seneng ambil uang sing bener-bener normal. Oh. Makanya kenapa kalau yang predator itu, makanya aku sangat setuju sekali ketika ibu siapa yang berkerudung itu minta kalau ada predator disuntik kebiri itu. Karena apa? Kasihan, Mas. Kasihannya itu apa? Yang rusak soalnya. Iya, karena incarannya predator itu orang normal sama anak kecil. Mereka. Ini juga pengetahuan baru nih buat aku, King. Ternyata ada yang seperti itu. Iya, makanya aku kan sangat mendekati sekali. Aku mendekati orang-orang itu. Makanya temenku, aku lebih baik tahu. Karena kerennya kalau kita berteman sama orang-orang gay atau homo atau lesbi, radar mereka lebih kuat. Jadi mereka itu kalau ada predator, entah itu lesbi atau gay, dia tahu bahwa oh ini anak ini gini. Padahal kita nongkrong itu cowok asli yo. Cowok asli, ya wis koyo wong lanang ngono, gak lembeng gak apa. Dhewe lah ya. Oh ini anak ini langsung gitu. Anjir. Jadi pelindung juga ya kayak orang. Oh, itu. Aku banyak kanca-kancaku sing sakit, aku banyak cuma
ya wis dari itu semua ya iki masalah selera toh. Benar. Urusannya mereka masing-masing, sementing Jangan ya ganggu wis lah. aja ganggu. Lek ganggu beda cerita, Pak. Lek ganggu beda cerita. Setuju. Biarkan saya dengan kenormalan saya, biarkan jenengan dengan selera Dengan jenengan. pilihan kalian. Aku nggak ngejudge orang-orang itu nggak normal ya, bukan ya. Asik. Cuma pilihanku, pilihanku kayak gitu. Ya sudah, biarkan itu berjalan. Kita ngomongin ke ingat nggak obat-obatan terlarang apa sih yang pertama kali? Pertama kali ini Mas, malah pertama kali itu aku lem enggak. Pertama kali dari pastinya dari rokok ngangkat ke green sand, sok-sokan Ya, mabuk-mabukan. mabuk, ya. Terus nang bir bintang kaleng, bir bintang botol gede. Oke. Sampai pada akhirnya langsung nang minuman sik aku. Oh, aku ke minuman dulu ya? nang minuman sik malan. Aku nang topi miring, terus nang Donal. Topi miring, Donal. Anggur merah intisari. Donal ono. Botolnya bensin ngono, hampir mirip kok topi miring. Iya, oke. Donal iku sampai pada akhirnya kenal lah distro. Biar nek ngarani distro iku Obat anjing. sego jagung. Karena kuning. Iya. Iku sing dodolane di apotek plastikan. Ya, itu 5.000 dapat. Yo plastikan. Selawe iku. Ngombene grojokan ngono. Itu awal. Awal. Apakah King Abdi dicekoki atas dasar sadar atau piye? Enggak, karena ngerasa Keren. mabuk minuman wis kaya ngono. Akhirnya ndelok mabuke arek-arek sing koyo luwih keren, opo arek-arek iki mabuk opo, akhirnya kene coba. Oh, kembali lagi ke pencarian jati diri ya sebenarnya. Ya wis gara-gara katut-katutan sih. Makanya kan aku kan selalu ngomong koyo mabuk opo segala macem, tato pun lek wong bahas soal tato itu seni saya nggak percaya. Tato itu lingkungan menurutku. Kon gak akan tatoan lek kon gak gombal wong tatoan. Setuju. Tapi setelah itu kamu akan mengerti seninya ketika tatomu wis elek kabeh dan kon nyekel duit. Cuk, tato sing apik ae. Baru kon ngerti tato iku seni. Bisa, setuju. Berarti untuk menyikapi tato itu seni, gak iso langsung nek kon gurung tatoan. Gak iso. Tapi tatoan dhisik, tatoan dhisik. baru mengerti seni dan artinya. Soalnya rata-rata mesti lek wong sing tatoan mesti gara-gara konco ini tatoan. Iya. Ya contohnya kayak Saril itu. Iya. Saril gak gombol aku gara tatoan. Saiki tatoan dan podo tatoe sing ndi ya? Ya iki. Pisau. Berandal rasa. Oke. Ya iku. Ya awal iku Mas, awal mari distro moro munggah nang kucing. Mbok kucing lek ngarani Kucing itu apa tuh? Kucing itu aku gak ngerti itu. Ya iku pokok intine kagetan. Jadi saking populeri kucing iku, pil kucing iku Mas. Sampai zamane SMP iku aku ambek teman-temanku tadi lek ketika titip pil kucing iku dan akhirnya dikonsumsi ketika istirahat sekolah. Heeh. Iku ambek koncoku iku pil iku dilebokno ndek pipa. Ndek pipoe anten. Didele ndek tas, didele ndek pipoe anten dawa-dawa. Dadi pas ketika istirahat koncoku iku keliling ambek ngene. Oh, mangkane jenenge kucing. Kucing. Itu tapi kode, ya? memang namanya kucing lah. Iku mangkane ketika koyo ngono moro marani langsung. Iku lek gak salah biyen iku regane iku sak isi 10 itu sekitar 15 lek gak salah 17.000. Tadi langsung moro 15. Iya, 15 ngono kan. Champion iku ngeri, tapi yang ngono kondisine kok robot ngono. Tadi lek kon kaken ngonsumsi kucing iku kok robot. Robot itu gimana maksudnya? Yo kayak modelnya kok kaku kok kaku kok lek ngomong kok ngono. Iku. Akhirnya teko kucing update maneh nang Karnopen, mari Karnopen barulah kini bermunculan kayak akhirnya Alprazolam, Kamlet, terus Dumolit kok ngono-ngono iku. Ya siku, tekan ternyata obat itu semakin kecil semakin ngeri tuh. Iya, benar. Pamane Kamlet itu kan wah langsung hilang. Kamlet itu hilang, ngombe situk sik ngono loro hilang. Lebih kecil tapi lebih ngeri. Masuk. Berarti pintu masuk King Abdi obat-obatan dan tanpa sadar ya emang dari keren-kerenan. Obat-obatan terus sampai setelah itu berjalan akhirnya moro baru lulusan sekolah itu baru
Kerja sih. Malah kerja pas kerja Nyekel duit. iku. Kerja nyekel duit baru ero sabu ngono. Oke. Tapi sabu aku nggak cocok. Sabu nggak cocok. Tadi karena koyok menurutku iki apa ya? Karena sudah kedoktrin uang mabuk kudu teler. Oh, sedangkan sabu kenceng. Wong mabuk itu kan kudu teler. Yes. Lah gobloke ketika aku nyabu, ketika aku nyabu, aku ngenteni mabuke iku. Ngenteni efeke, gak Jadi ketemu aku dong. merasa jancuk. Kok aku gak mabuk, kok aku tambah koyo jegide, kok aku tambah koyo gak karu-karuan. Strong. Tambah strong iku. Akhirnya yo nyabu pun yo mek gawe koyo ngimbangi kanca-kancaku tok. Ngono Oh, tok. terus salah satu obat sing nempel di King Abdi dan King Abdi cocok apa waktu itu? Godhong, Mas. Godhong. Ganja. Oke, iku sing Aku nempel. ganja iku ya apa ya? Ya wis koyo ngerasa bahwa aku tenang ae. Oke, itu Aku ngerasa memang tenang ae. Godhong iku sugesti apa ya? Sugesti kuat seorang pemakai itu kadang itu hal yang salah. Akhirnya ngecit ketika gak berani menghadapi kesedihannya pakai, nggak berani menghadapi kenyataan atau resiko akhirnya make gitu. Akhirnya ngecit. Jadi apa ya? Pola pikirnya yang rusak gitu. Nah, King Abdi nemuin yang tapi ngene Mas, tapi lek di dalam uripku ya Mas. Jujur iki ya. jujur aja. Mas yo aku konsumsi. Aku nggak pernah bilang bahwa itu adalah kecanduan. Oh iya? Temenan. Dadi koyo aku iku lek ono ya tak sedot. Lek gak ono ya wis Ya aku wis. nang golek. Iso seperti itu kita kan nggak ngerti ya. Semua pemakai berbeda-beda. Apakah karena pola pikir kedewasaan yang memang sudah dimiliki atau lingkungan? Nggak ngerti ya, soalnya aku lihat ndelok koyo koncoku sampai ono Sakau koncoku gitu. ku sampai TV-ne ibuke didol apa Ya. segala macem. Cuma gawe koyo ngono iku koyo aku ngerasa aneh ngono. Berarti Lek aku iku ono tak gawe, nggak ono ya wis. berarti seorang King Abdi gak pernah sampai ngedol barang untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Enggak pernah ngedol barang, Mas. Enggak pernah ngedol barang, ngentekno tabungan. Nek duit ya wajar lah karena Iya, kan transaksi nilai tukarnya iya, uang. Gitu. Emang ngedol barang nggak pernah? Enggak. Berarti nggak pernah sing sampai buntu pengen gitu nggak pernah? Enggak. Tadi Itu sing aku kayak ya enggak ero ya mungkin karena dulu kerjaku lancar ya mungkin. mungkin ya. Sampai pernah ajur. Iya. Terus apa tahap tertinggi apa yang King Abdi dapatkan gitu sehingga itu menjadi awal pertanda biasanya pemakai kan aduh aku kok leren nih gitu. Pengen Aku lerene gara-gara sing pertama iku aku punya ganja satu bantal. Iku pas aku tidur tangi-tangi ganjaku dadi sak kamar dieker-eker ambek anakku. Setelah itu aku menyatakan berhenti 5-6 tahun yang lalu. dieker-eker. Dieker-eker, Mas. Umur berapa anak sampean? Anakku umur 2 tahunan wae. Oh iya nggak ngerti ya. Gak ngerti. Dieker-eker. Sak Ganjaku kamar. dadi sak kamar. Jadi Apa biyen pikiran iku- pertama yang muncul? Ya aku ngerasa ketika- kayak cukup sih. Dan aku juga pernah sampai dimasukno mobil. karena Karena banyak temanku yang masuk. Jadi banyak temanku yang kecekel. Dan aku salah satu dari teman mereka. Jadi mereka itu mencurigai saya tapi nggak ada bukti. Oke. Cuma ya kumang tapi ya iku sih aku ini Mas. Yo aku lek ganja memang aku nggak pernah stok. Tapi selalu orang yang bawa. Aku nggak pernah mau bawa barang dan aku selalu nggak pernah sama orang baru. Oke. Aku selalu ambil orang itu aja. Tapi memang aku kalau dulu ganja itu kayak terus ngono. Tapi aku nggak, soalnya tahap candu itu kan koncoku sampai kayak Iya. aek, sampai kayak mantel, iya. sampai kayak bojone anaknya ditinggal, sampai diomeme ono gari tip tok didol ngono. Iya. Aku nggak di tahap itu aku. Untungnya enggak ya. Mungkin karena kedewasaan nggak di tahap itu itu. yang perlu di-share juga gitu ya. Nah, setelah iku mau anak mau eker-eker dan akhirnya meninggalkan berhenti, pastinya nggak susah dong. Dan pastinya nggak mudah untuk berhenti. Dan selama mengenal narkoba dan masih mengkonsumsinya, pikiran opo sing paling tertancap nang otak sampean tiap hari? Entah
masa depan wis surem kah, gak ono harapan kah atau apapun itu? Kalau untuk yang lain karena aku kan gak berani ngomong terlalu dalam karena di sini kan aku ya gak pernah sing koyok nang sabu ku sing ya apa. Ya. Aku paling sabu cuma pernah 4-6 kali. Oke. Gak ngono. Terus apa kokain Ya. sing iku dek itu 1 kali tok. Kalau yang lain minum obat-obatan ganja memang lama banget karena aku menikmati itu. Karena aku itu tipe wong sing jarang bisa tidur. Aku selalu mikir, aku kena omongan Didik mikir. Overthinking. Oke, jadi jamur, tai sapi sama ganja itu adalah yang paling menolong saya. Jadi aku ngerasa nyaman. Bisa tidur ya? Bisa tidur, bisa makan enak, bisa gak mikir dengan ganja itu mau. Oh, oke, paham. Berarti ada substan tertentu yang memang nggak dalam kisah hidup King Abdi ini nggak menemukan solusi gitu sehingga pelariannya ke sana gitu ya mungkin. Sampai aku itu saking gendengnya ben iku ono salah satu kafe sisa di Pasuruan. Iku sampai aku nggawa ganja, Mas. Jadi sisa itu tak kongkon nyampur, jadi ganjaku tak campur ambek rasa apel untuk sisa. Jadi sisa iki rame wong ini aku sisa ambek ngakak-ngakak belan iku ganja deh kono. Seperti itu ya. Tahun biru ya? Wah, itu anakku paling yo kondisi anakku umur 2 bulan. Bahkan yang tololnya itu istriku umur 8 bulan di ruangan kamarku yang ber-AC ku aku nggo ganja. Dan bojoku pasti kena efek iya, juga. Bojoku pisan, high pisan soalnya gak ganja tapi kena asep iku mau. Karena muter, AC kan muter ya. Tapi akhirnya kembali lagi semua itu karena anak lah menurutku. Aku berhentiku jujur karena anak. Oke. Aku ndelok anakku, aku gak iso. Bahkan beberapa kali kayak aku ndeloki koncoku sing make. Meskipun ono anak gitu ya. Bahkan sampai anake koncoku iki dolinan botol-botolan dikei sedotan. Aduh. Kayak papa ngene. Iku kayak miris ya. Soalnya ngono, kayak aku gak mau anakku sampai ngerekam ngono. Aku gak mau. Itu aku gak mau. Beneran. Nah, untuk berhenti dari kan berlanjut. Kisah hidupmu kan berlanjut dari alkohol, obat sampai ke tahap sabu dan lain-lain gitu. Pasti nggak susah dong. Susah kan pasti. Susah terutama lek ganja itu kan kangen, Mas. Oke. Ganja itu kangen, kayak kangen santai nih, kangen anu. Nah, caranya piye memutus pertemanan yang ada atau apa treatmentnya sampai Aku memutus pertemanan. Iya, itu cara yang paling Aku memutus pertemanan kalau ini sih, apa? Kamu harus pindah dari lingkungan itu ke lingkungan yang lain. Oke, itu memang Pasti. kunci. Nah, kan ngomong mandek tapi kan nggak pindah ke tempat tersebut, bullshit ya mungkin ya. Susah karena lingkungan tuh tato salah satunya King Abdi juga mengakui bahwa tato ini lingkungan juga. Lingkungan. Karena orang sih semata-mata moro-moro pengen tato langsung budal tato nggak, pasti ragu dari keraguan, bendino dirimen akhirnya oke lah gitu. Ada tapi sedikit, sangat sedikit sekali. Tapi lek sama nis berkumpul, wis padha tatoane kabeh, wis ngene. Kayak cilik tok ajib iki, cilik merambat. Bahkan istriku pun mengakui. Istriku pun tatoan. Sholatnya mempeng 5 waktu istriku. Oke. Tapi ya ngono, karena kepingin dan karena penasaran. Alasannya awal kan nulis nama aku. Abdi untuk hadiah ulang tahun karena dia bingung ketika ngadu apa. Iya. Mari ngene melantak sak tangan. Itu kembali ke tadi. Makanya jangan pernah coba-coba teman-teman. Nah, proses King Abdi keluar dari circle, aku ngomong circle hitam yang tadi ya. Berapa tahun? Bisa akhirnya benar-benar sembuh dan bisa tidak menyentuh itu dengan kurun waktu yang lama? Ya paling enggak lek biasae setiap hari atau 2 hari sekali itu awalnya nyoba 3 hari 1 minggu nggak ketemu anak-anak atau langsung pindah. Aku langsung pindah ya. Langsung sibuk, awak disibukno ambek hal yang positif, ambek pekerjaan.
Karena aku koyo ngerasa aku iku termasuk wong sing hitung-hitungan juga sih Mas. Jadi koyo cuk tabunganku iki asline sakmene gara-gara kok ngene dadine balik sakmene. Soale ketekan konco iki wis kon gak mungkin gak ngetokno dhuwit, pasti ngetokno dhuwit. Pemane ketekan konco sing waduh atau ketok rek iku tambah. Akan cukup susah untuk menolak kesungkanan itu gitu. Berarti untuk fase berhenti ini cepet banget ya termasuk karena 2 tahunan Mas. 2 tahun. Tapi kan perlu tekad yang bulat. Iya. 100% bulatnya tekad ini di si anak. Iya ambek ngene Mas, ambek koyo akhirnya aku koyo wani ketika kok sorry ya kok ngene ya. Koyo ngene. Mari. Sekarang. Oke. Iku njero atine kok aku nolak ganja cuk. Iya benar. Sampai ngono sampean. Itu susah. Aku nolak ganja cuk. Aku nolak ganja temenan iki ngene. Tapi akhirnya ketika dia akhirnya diputer nang konco kok cuk aku nolak ganja cuk, eman cuk ngene cuk. Iya. Eman cuk aku nolak ganja cuk. Tapi ketika sampai muter nang kene maneh kok sampai di tahap itu. Sampai seperti itu. Tapi kondisinya kok kamu menolak hal yang sudah kamu sukai, ya itu tantangannya. Bertahun-tahun, itu susah Bahkan banget. yang paling ekstrim adalah ini sudah hampir 3 minggu. Sing biasa aku kecanduan sama air es dan segala macem. Dan minuman aku sekarang sudah nggak ngerokok, nggak air es, nggak minuman. Manis-manis enggak? Manis enggak, alkohol wis enggak. Nah itu, buat teman-teman nih yang mungkin meremehkan teman-teman kita yang masih kecanduan atau masih terbelenggu dengan narkotika, gambarannya kayak ngono, nek kon seneng banyu es tiba-tiba diketok, ya apa rasanya awakmu? Sulit. Nah itu yang harus, makanya kita nggak bisa ngejudge para pemakai gitu. Jadi ya salah satu contoh itu, kon seneng legi-legi seminggu ya kak ngombe legi-legi, nangis kon mati, bingung pasti. Karena ini aku selalu banyak dikasih tahu sama orang kayak aku tuh minum air es ngawur. Jadi banyu ambek es batu wake Mas. Selalu wong ngomong air es tidak terlalu baik untuk tubuh. Iya. Aku ngeyel bahkan aku isuk tangi turu, bangun tidur aku air es Mas. Akhirnya amandelku besar, aku kena radang dan aku kena gejala sleep apnea. Sleep apnea itu adalah di mana orang tidur, jadi di ilmu kedokteran itu yang dibahas sama dokter adalah tidur ngorok itu adalah tidur yang tidak bagus. Lek wong Jawa kan ngomong, wah kita turune pules iki sampai ngorok keselen enggak ada. Itu gejala sleep apnea. Sama seperti yang terjadi di Mas Panji. Mas Panji bisa sleep apnea 1 jam bisa sampai 26 kali itu. Tapi sekarang dia udah sembuh. Jadi kondisi tidur sing itu sleep apnea. Itu resikonya stroke Mas. Resikonya stroke. Iya, resikonya stroke karena kondisinya ternyata tubuh kamu itu ngorok karena ada masalah di hidung sama tenggorokanmu. Kalau di tenggorokan amandel, kalau di hidung polip. Oke. Atau kondisi awakmu yang kurang sehat. Lah ketika kamu tidurmu asupan oksigenmu tidak lancar, kamu akan ngorok. Lah ngorok itu salah satunya adalah tubuh kamu tidak menerima oksigen yang cukup, dan ketika kekurangan oksigen akhirnya tubuhmu itu mencoba merespon untuk supaya kamu bangun. Lek gak bangun makanya kalau tidak bangun ya jadinya angin duduk. Ya. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak ada. Lidah tertelan sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Itu semua ada medisnya. Makanya kayak tidur ngorok apa angin duduk itu sebenarnya nggak ada. Itu memang itu memang ilmu gaya hidup ya. Gaya hidup. Makanya harus ngerubah semua. Aku makanya kan berhenti air es gara-gara itu tadi. Ilmu-ilmu baru nih gitu. Dan wis konsisten juga ya? Konsisten. Sekarang nggak pernah ya? Nggak, cuma aku yang paling kesiksa ya ketika ke Surabaya. Ke Surabaya pengen sama gak ngombe banyu es ya apa. Panas ya. Sebagai orang Malang. Aku ae di Surabaya anget kabeh. Iya, bener. Aku ae gak ono. Lek di Malang aku sih anyes. Si adem-adem titik ngono Mas gak mlebu kulkas. Nang kene gak iso. Nek kene ngono cuma mambu plastik lho. Mambu plastike aku lho botol aku ae. Ya karena panas. Iya. Karena situasi panas. Oke, aku mau tanya, setelah lama menjauh dari hal seperti itu, ono bedanya nggak? Ono. Ke anak dan ke
Ya bedae ya aku nggak menyalahkan ketika aku waktu dulu Masih di lembah hitam, aku nggak menyalahkan itu, malah ya wis dengan lembah hitam itu kan akhirnya kita tahu semua tuh. belajar. Kita belajar, kita tahu semua. Soalnya koyo ya kan akhirnya ero koyo nggak mek wong melarat tok, gak mek wong sugih tok, bahkan beberapa orang keren pun ya memang seperti itu semua. Cuma akhirnya kan kon paham. Tapi kerennya kan yang dibanggakan akhirnya ketika wong cerita ya opo ini tahu. Ya, benar. Tahu. Nah, tadi sih kuat. Benar. Nah, buat kalian-kalian nih, jadi nggak perlu mencoba, cukup rungokno candu ae. Oh, ternyata seperti ini nih. Ah, berarti nek anu nih, wis tahu, iso digawe. Iya, wis tahu apa sih. Lebih peduli nggak ambek anak atau empati lebih tinggi gitu setelah gak make? Iya, aku soalnya lebih bahkan aku akan tahu ketika anakku sudah mulai beranjak dewasa, aku akan lebih ngerti. Soalnya yang pasti kamu jangan membiarkan anakmu ketika mulai sedikit menutup diri, itu jangan. Wah, itu bahaya. Kau harus tetap dekat sama anakmu. Kayak ya nanti suatu saat anakku akan seperti apapun ya terserah. Iya. Tapi aku tetap akan dekat sama DE. Paling enggak janjiku nang anakku yang selalu tak omongkan sampai sekarang, kamu jangan pernah malu ketika saya mendampingi kamu sampai kamu besar. Aku selalu mesti ngomong ngono dengan anakku. Dan anakmu juga menerima. Ojo risih ya. Jangan risih ketika ayahmu ingin mendampingi kamu sampai besar. Ngancani awakmu ya. Jadi kon apapun wis. Aku nggak pernah kayak anakku kok ya apa anu. Bahkan anakku sampai cerita lek tadi Damar itu mainan korek, terus Damar sama anak-anak di lapangan nemu rokok, akhirnya dicoba. Kamu kalau mau rokok bilang, kamu akan tak kasih tapi pas waktunya. Jangan kamu ngerokok bekasi orang karena itu kotor. Iya, benar. Anak lebih baik dikasih tahu seperti itu. Edukasi. Kon anakmu ngaku mari nganu rokoknya tambah geblok, kita dia akan menutup diri. Menutup diri. Itu akan menutup diri. mungkin itu juga awal pintu menuju ke hal-hal yang negatif yang tadi kita ceritakan ya. Aku pasti wis. Iya. Dan ini pesan menurut Isamin, pesan untuk seluruh penonton candu nih yang belum menyentuh narkotika. Kalau buat teman-teman candu yang belum sampai terjerat atau masuk di lembah hitam narkoba apa segala macam, kalau kamu masih belum pernah mencoba semua, jangan dicoba. Udah. Jangan dicoba karena apa? Semua sudah ada contohnya. Ya, semua ada contohnya. Tapi kalau kamu mau mencoba, paling tidak kamu harus sadar kapasitas dulu. Benar. Percuma kalau kamu mencoba tapi kamu menghabiskan aset keluargamu, kamu gak iso mumpuni dengan apa yang ingin kamu senang-senang, tapi kon gak nyekel duit lah paling kosan ojo. Percuma kon lek kon kate narkobaan tapi kon gak duwe duit terus kon macak kerja di kono, tambah gawe dodol-dodolan ndas kon tambahan, mending ojo. Timbang kok kon dadi korban karena kon dadi dodolan di kono cilik-cilikan kon akhirnya ndasmu dituku, Mending nggak usah jauh. mending nggak usah. Mending kon isure po enak, kon tangi turi sok sarapan pecel, kon kepingin nang Indomaret. Bener. Enak. Aku lek ndelok kanca-kanca mlebu penjara gak enak, Bro. Setuju. Kate nang Indomaret gak iso. Kon kate WA nambah sopo gak iso terpuruk wis. Ojo. Mending jangan lebih baik lek kon pancen anu mending ngumbiyo. Nah, benar. Alkohol lah. Ngumbiyo alkohol Itu enak. Alkohol paling enggak kon lek anu ya kena di piring lah paling. Lek kon mabuk ambek mecahi kocoyo mae tanggomu. Nah, paling enggak iso nganti. Iya, itu. Tapi lek wis koyo narkoba, Bro. Aduh, jangan. Benar-benar. Aku setuju dengan Abdi karena sudah banyak contohnya dan jangan sampai awakmu. Iki contoh-contohnya iki, Bro. Contoh-contoh nih. Atau sampai awakmu menjadi orang yang bodoh karena wis akeh contone sing nglakoni hal yang sama. Terakhir, pertanyaan terakhir, King. Masa lalumu tentang narkotika tuh merusak apa di tubuhmu? Banyak. Apa? Yang pertama ingatan pasti, otak. Ingatan. Yang pasti ingatan, terus yang kedua Lalian ya jatuh ya. Yang kedua apa, King?
Yang kedua ya pasti kesehatan. Kesehatan itu sangat berdampak sekali. Ke organ apa contohnya? Ya salah satunya kan banyak, terutama lek ngobat itu pasti rambut. Rontok. Rambut itu pasti rontok, kulit nggak segar, terus gigi hancur, kayak ngono-ngono itu. Banyak lah, banyak. Terus kamu nggak akan sekeren-keren apapun kon narkobas, itu tidak keren sama sekali. Kon lebih keren lek kon nggak merambah ke situ. Dan kon iso keren dengan opo sing iso mbok lakoni kayak wah cuk keren ya. Setuju. Setuju nggak dengan argumen narkoba itu jawabannya cuma dua ujungnya, antara kecekel atau mati? Iya, pasti ku. Yes. Pasti. Pokok intinya ojo sampai narkobaan, ojo sampai kon ngerasa bahwa kon akan iso sugih dengan kon dodolan narkoba. Wis Kosong. Temenan, jangan wis narkoba entek dhewe. Bener. Beneran. Lek aku seumpama ero lek narkoba itu adalah banyak menghabiskan uang, aku ya kadang mikir kayak rek. Lebih baik gak kenal. Lebih baik gak kenal. Terima kasih untuk seluruh teman-teman candu dimanapun berada. Sampai jumpa.